Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulherati, Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin Angkatan 2019. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu spesies, yaitu Caretta caretta, atau di Indonesia dikenal dengan nama penyu tempayan. Nama Caretta adalah versi Latin dari bahasa Prancis, yaitu dari kata caret yang berarti kura-kura atau kura-kura laut. Penyu tempayan atau Caretta caretta ditandai dengan kepala yang besar dengan rahang yang tumpul. Penyu tempayan ini memiliki karakteristik eksternal, yaitu jenis cangkangnya yang keras. Skut kostal pada carapace sebanyak 5 pasang, memiliki jumlah skut inframarginal pada plastron sebanyak 3 pasang, memiliki jumlah scale prefrontal sebanyak 2 pasang, memiliki jumlah scale postorbital sebanyak 3 pasang. Hampir seluruh tubuhnya yang berwarna coklat kemerah-merahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada penyu tempayan. Reproduksi penyu adalah proses regenerasi yang dilakukan oleh penyu dewasa jantan dan penyu dewasa betina melalui tahapan perkawinan, peneluran, sampai menghasilkan generasi yang baru atau biasa kita sebut sebagai tukik. Dari ratusan butir telur yang dikeluarkan oleh seekor penyu betina, paling banyak hanya 1 hingga 3% yang berhasil mencapai dewasa. Penyu melakukan perkawinan di dalam air laut, terkecuali pada penyu tempayan yang akan melakukan perkawinan meski dalam penangkaran apabila telah tiba masa kawin. Pada waktu akan kawin, alat kelamin penyu jantan yang berbentuk ekor akan memanjang ke belakang sambil mengikuti kemana penyu betina akan berenang. Penyu jantan kemudian naik ke punggung penyu betina untuk melakukan perkawinan. Kedua penyu yang sedang kawin tersebut akan menghabiskan waktu yang cukup lama, bisa mencapai 6 jam lebih. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai proses peneluran. Ketika akan bertelur, penyu akan naik ke pantai. Penyu betina yang akan datang ke daerah peneluran, sedangkan penyu jantan akan berada di daerah subtidal. Waktu atau timing yang digunakan para penyu untuk peneluran terjadi pada saat malam hari. Lama waktu yang digunakan untuk peneluran satu dengan peneluran selanjutnya atau interval peneluran tergantung pada suhu air laut tersebut. Semakin tinggi suhu air laut, maka interval peneluran akan cenderung semakin pendek. Sebaliknya, semakin rendah suhu air laut, maka interval peneluran akan cenderung semakin panjang. Secara umum, penyu bermigrasi dari tempat mencari makan ke daerah bertelur dan kawin selama 1 hingga 2 bulan. Setelah 2 hingga 4 minggu, penyu betina akan naik ke daerah pantai dan bertelur hingga beberapa kali. Setiap sarang berisi 100 telur dengan masa inkubasi selama 60 hari. Telur-telur tersebut akan menetas pada saat suhu permukaan pasir tidak terlalu panas pada saat malam hari. Tukik yang menetas akan menggali selama 2 hingga 3 hari sebelum muncul di permukaan. Mereka akan langsung menuju air dengan menggunakan cahaya, arah gelombang, dan medan magnet bumi sebagai panduannya. Tukik akan berenang selama 1 hingga 2 hari untuk pergi sejauh mungkin ke daerah lepas pantai, kemudian mengapung selama beberapa tahun mengikuti arus sampai mereka bermigrasi dari perairan dalam ke daerah mencari makan yang dangkal. Setelah 5 hingga 10 tahun, tukik akan berkembang menjadi penyu remaja dengan kisaran panjang tubuh hingga 40 cm. Mereka menetap di daerah mencari makan selama 5 hingga 10 tahun atau sampai mereka mencapai kematangan seksual dan melakukan migrasi pertamanya untuk kawin. Adapun habitat penyu tempayan atau Caretta caretta dapat ditemukan ratusan mil di laut serta daerah-daerah daratan seperti teluk, laguna, rawa-rawa garam, anak-anak sungai, saluran kapal, serta muara sungai-sungai besar. Kemudian, adapun terumbu karang, tempat berbatu, dan bangkai kapal sering digunakan sebagai tempat makannya. Setelah tadi penjelasan mengenai spesies saya yaitu Caretta caretta, mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam video ini.
kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi